Kau ngomong apa, Rizal? Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi. Dalam tanda kutip, bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Taklukkan lawan politik tanpa tukang pukul, Presiden Jokowi disebut lebih mengerikan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi, gitu. Kau ngomong apa, Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jas. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Dia punya apa? Belum lagi waktu Prabowo 2014. Prabowo itu dalam satu acara makan di hotel restoran Jepang di Grand Hyatt, Prabowo ngomong ke Luhut. Waktu itu yang makan Luhut, Hasim, Hotma Panjaitan, temen. Dia bilang, "Bang, ngapain abang bantu itu tukang andong itu? Gak mungkin menang itu, belum diumumkan waktu itu." Datang Luhut, "Kau jangan sembarang ngomong, lebih jago itu dari kau," kata. "Aduh, tukang andong. Bagaimana bisa jadi presiden tukang andong," kata Prabowo. Oke, apa yang terjadi? Aku tanya ke Jokowi, "Mas sudah dengar cerita Prabowo sama Luhut?" "Oh, sudah. Andongnya saya sudah suruh kirim." "Andong yang mana?" "Yang untuk kirap budaya." Di luar daripada pikiran saya. SBY sudah bikin skenario, habis dari MPR, bisa sambut di istana. Butuh waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Jokowi berhenti di Bundaran HI, naik andong dia 3,5 jam keliling-keliling di Monas. Gak ada urusan acaranya SBY. Hanya menunjukkan Prabowo kalau lihat televisi, dia lihat tukang andong. Enggak, ini aku apakan ini stylenya. Ini aku kasih tahu stylenya. Jadi bagaimana penjelasannya Bang bahwa Prabowo sekarang masuk dalam anggota kabinet? Kalau saya lihat terus terang aja, itu bagaimana kalau untuk kepentingan waktu itu, terus terang aku sendiri bilang ke Presiden Jokowi, blessing in disguise. Waktu itu kita tidak menduga pandemi. Gitu. Bayangkan kalau masuk ke pandemi masih ada kadrun cebong dan segala macam. Bagaimana rapuhnya bangsa ini. Gitu loh.
tanggal. Jadi saya dikit-dikit kecil-kecilan ikut terlibat juga lah dalam proses itu, ya toh. Dan itu terus terang aja peristiwa politik yang buat saya betul-betul dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Jadi kalau Soeharto punya Beni Murdani, Sudomo, Yoga Sugama, sekarang Jokowi enggak. Dapat ditaklukkannya itu semua lawan-lawannya itu. Hampir semua sekarang kandidat yang menteri dan segala macam akan ngomong. Tergantung presiden. Presiden boleh nggak? Tergantung presiden. Bahkan banyak partai. Memilih capres dan cawapres. Jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Sama dengan Haritanu. 2014 Haritanu bilang, ngapain aku bantu dia? Dia bilang ke saya, kenapa nggak Cengli? Aku nggak dapat cuan. Peristiwa 2019, putrinya masuk. Iya, wakil menteri. Nah dia kasih kata sambutan. Kualahin dong. Jokowi ngomong sama dengan di Golkar, seenak jidat dia bicara. Kenapa? Gua kasih 2 Menko. Selama ini agak abu-abu nih. Mana berdiri dulu? Yang apa? Mana Luhut yang biasa pakai batik? Berdiri dulu. Hanya kasih tahu kalian 2 Menko. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Jadi ini kalau saya lihat ini permainan ini cukup inilah. Saya sendiri secara pribadi was-was kalau sampai makin tajam konflik orang ini berdua. Karena mereka berdua ini punya reputasi membalas. Itu dulu waktu di Bredel Surya Paloh Harmoko, saya tahu betul dia bikin surat pribadi ke Harmoko, kalau kau laki kita keluar ketemu di lapangan. Biar kupukuli kau, kata Surya. Betul, itu otentik. Loh, saya yang ngapain surat itu? Gitu loh. Jadi aku kenal ini, aku gak tahu dia bagaimana Surya ini, gitu loh. Nah aku tahu bagaimana Jokowi ini. Itu yang saya khawatir, sayang bangsa ini, yang 2 potensi ini akan makin renggang. Itu aja. Maka saya kaget terus terang, prihatin pada undang itu Jokowi versus Surya Paloh. Benar. Dan kalau kita lihat dalam permainan, kenapa begitu dicopot Sudirman Said? Kenapa dicopot Anies? Jokowi tersinggung. Oh, jadi lebih ke JK daripada ke saya. Itu loh, simple. Rini Suandi mau dicopot segala macam, fraksi PDI segala macam berkala dicopot. Jokowi bilang enggak dipertahankan. Dia juga punya karakter. Jadi 2 tokoh besar bangsa ini itu terus terang dengan judul yang disampaikan karena tadi, moga-moga janganlah versusnya jangan teruskan. Itu aja. Presiden Joko Widodo disebut bisa berkuasa tanpa bantuan tukang pukul. Hal ini disampaikan oleh politikus senior Pandana Baban pada perbincangannya di Indonesia Lawyers Club. Pada perbincangan tersebut, Pandana Baban menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki gaya menaklukkan lawan politik tanpa tukang pukul. Dia, Jokowi, bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa tukang pukul. Jadi kalau Soeharto punya Beni Murdani dan lain-lain, Jokowi enggak, ungkap Pandana Baban. Dia dapat taklukkan lawannya, hampir semua kandidat dan menteri. Ngomong apa-apa tergantung presiden boleh apa enggak, imbuhnya. Bahkan gerak-gerik balas dendam politik Presiden Jokowi sampai disebut lebih ngeri ketimbang Soeharto. Dalam pernyataan tersebut, Panda bercerita soal balas dendam Presiden Jokowi pada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio.
Presiden Jokowi pada ulang tahun TNI di Cilegon dibuat jalan kaki hingga naik ojek saat Gatot menjabat sebagai Panglima TNI. Usut punya usut, pihak Gatot tidak mempersiapkan lalu lintas dengan baik untuk menyambut kedatangan Presiden dan para menteri, sehingga rombongan pemerintah tidak dapat lewat. 1 bulan atau 2 bulan kemudian di pesta pernikahan anaknya Jokowi, Rizal Ramli di samping saya bilang, "Bang udah tahu Raja Jawa Soeharto yang sadis. Ini Jokowi lebih sadis lagi," kata Panda Nababan. "Kau ngomong apa Rizal?" kataku. Dia bilang, "Kau lihat dulu di mana Panglima Gatot duduk. Biasa koleganya yang lain pakai mawar merah panitia. Mau nyelam karpet merah itu nggak bisa dilewati Gatot. Waktu pulang mobilnya nggak bisa masuk. Istrinya duduk di kursi plastik nunggu mobil bus. Imbuhnya." Kejadian tersebut yang dianggap Panda sebagai salah satu trik politik Presiden Jokowi untuk membalas dendam pada orang yang pernah membuatnya sakit hati. Terus saya bilang sama Rizal, permainan saja itu, dan benar 5 bulan sebelum waktunya dicopotlah Gatot. Itulah style daripada Jokowi, ujar Panda. Dikutip dari detik.com, Panda Nababan memang membuka awal mula kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Gatot Nurmantio yang berujung pencopotan Jenderal Bintang 4 tersebut dari jabatan Panglima TNI. Terkait hal tersebut, Panda juga bercerita tentang percakapannya dengan Rizal Ramli perihal kesadisan Raja Jawa yang dinilai lebih sadis dari Soeharto. Pada buku Panda Nababan lahir sebagai petarung, sebuah autobiografi, buku 2 dalam pusaran kekuasaan. Politikus senior PDIP itu mengungkapkan hal tersebut dalam bab Jenderal Gatot membuat kesal. Dalam buku itu, Panda Nababan memaparkan sebuah kejadian yang dilihatnya sendiri pada resepsi pernikahan anak Presiden Jokowi Kahiyang Ayu di Solo pada bulan November 2017. Pada acara tersebut, dia bertemu dengan mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Tidak dijelaskan secara gamblang siapa yang dimaksud Raja Jawa yang lebih sadis dari Soeharto tersebut. Namun Panda Nababan berusaha minta penjelasan apa yang dimaksud Rizal dengan pernyataan tersebut. Dalam buku tersebut itu juga dipaparkan bahwa Panda Nababan lalu menoleh ke arah Gatot Nurmantio yang duduk bersama istrinya di deretan tamu undangan biasa. Padahal kolega-koleganya seperti Ria Mizar Triacudu, Menhan saat itu, Jenderal Tito Karnavian, Kapolri saat itu, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Seskap Pramono Anung, dan Mensesnek Pratikno mendapatkan peran khusus dalam perhelatan tersebut. Bahkan saat akan menyalami dan memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi, Gatot Nurmantio juga ikut antri dan berdesak-desakan seperti tamu biasa. Bahkan dituliskan juga bahwa saat itu Gatot Nurmantio juga tidak diperkenankan melintas di karpet merah oleh protokoler. Sel Gatot game ini, kata Panda Nababan saat itu, game yang dimaksud Panda adalah game over alias segera dicopot dari jabatannya. Dugaan Panda tersebut menemui sebuah kenyataan setelah pada 8 Desember 2017, Jenderal Gatot Nurmantio dicopot sebagai Panglima TNI, meskipun baru akan pensiun pada 13 Maret 2018. Panda lalu menghubungkan kejadian tersebut dengan kejadian sebelumnya, yakni insiden di peringatan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten pada 5 Oktober 2017. Saat itu terjadi kemacetan luar biasa akibat luapan pengunjung di lokasi acara, sehingga Presiden Jokowi harus berjalan kaki hingga dibonceng motor untuk sampai ke lokasi acara. Bahkan, Iriana Joko Widodo baru tiba di lokasi setelah acara selesai. Jenderal Gatot Nurmantio memang telah meminta maaf kepada Presiden Jokowi terkait insiden tersebut dengan menyebut begitu banyak rakyat yang datang membludak. Mereka sangat antusias dan mencintai TNI. Permintaan maaf Gatot tersebut, tulis Panda, dijawab Jokowi dengan senyum kecut. Rupanya selepas acara tersebut, Jokowi memerintahkan orang dekatnya untuk menanyakan apakah Kapolda Banten dan Korlantas Polri dilibatkan dalam mengamankan massa dan mengatur lalu lintas di acara tersebut. Ternyata katanya Kapolda Banten mengaku tidak dilibatkan. Begitupun dengan Korlantas Polri, tulis Panda.
Peristiwa itu dalam penilaian Panda mempunyai arti tersendiri bagi Presiden Jokowi. Kalau tidak menghormati aku di acaramu, kau pun tidak saya hormati pula di acaraku. Demikian Panda mengira-ngira dampak dari insiden tersebut.